Episode 67. Istri kedua Tuan Arogan. 2 hari berlalu, Luna sudah terlihat jauh lebih baik. Harvey berniat untuk meminta Luna pulang lebih dulu, sementara itu ia akan menyelesaikan urusannya di Bali sendirian. "Lun, kamu pulang duluan, gak apa-apa?" tanya Harvey. "Pulang duluan. Terus kamu gimana?" tanya Luna. "Aku di sini sampai urusan sama Eric dan Yuke selesai," jawab Harvey. Luna tampak berpikir, "Aku temenin kamu aja," sahutnya. Harvey menggelengkan kepalanya, "Jangan. Kamu pulang aja. Lagian kasihan juga anak-anak pasti kangen sama kamu," ujar Harvey. Ia menggunakan ketiga anaknya sebagai alat untuk membujuk Luna agar mau pulang lebih dulu. Luna langsung terdiam. Di satu sisi ia juga memang sangat merindukan anak-anak juga adiknya, Nuka. "Tapi kamu di sini sendirian," ujar Luna. "Aku bakal baik-baik aja, kamu pulang, ya. Aku janji setelah urusannya selesai, aku bakal langsung pulang," seru Harvey. Walaupun berat hati, akhirnya Luna pun menyetujui permintaan suaminya itu. "Ya udah, aku pesankan tiket buat kamu pulang besok pagi." Harvey pun segera memesan tiket pesawat untuk sang istri. Ia akan lebih leluasa bertindak ketika sang istri tak ada di dekatnya. Harvey juga tak mau Luna kembali syok ketika mengetahui bahwa Yuke memang berniat untuk mencelakainya. Sementara itu di rumah sakit, tampaknya Eric sadar lebih dulu dari Yuke. Ia mendapatkan Luna di sebelah kakinya, sementara Yuke, ia mengalami patah tulang di tangan juga lehernya. Eric melirik ke seluruh ruangan, ia menyadari di mana dirinya berada. "Una." Eric berucap dengan terbata-bata, matanya masih berusaha untuk dapat melihat dengan lebih jelas. Saat itu kebetulan jadwal pemeriksaan. Salah seorang perawat yang hendak mengecek kondisi Eric segera memanggil dokter ketika mendapati Eric telah sadar. Tak lama, dokter pun datang dan memeriksa kondisi Eric. "Apa yang kau dirasakan sekarang?" tanya dokter itu pada Eric. "Sedikit pusing," jawab Eric. Dokter pun kembali melanjutkan pemeriksaannya. Tampaknya kondisi Eric cukup stabil saat itu. "Dok, siapa yang bawa saya ke sini?" tanya Eric. "Saya kurang tahu, tapi sepertinya dia kerabat Anda." Dokter menjawab seadanya. "Kalau teman saya, gimana kondisinya, Dok?" tanya Eric lagi. "Oh, iya. Teman Anda mengalami cedera cukup parah. Tulang leher dan tangannya kanannya patah. Beberapa jam lalu, dia belum sadar. Tapi saya akan memeriksanya lagi setelah selesai memeriksa Anda," ujar sang dokter. "Oh, iya. Terima kasih, Dok." Eric kembali beristirahat. Ia diminta untuk lebih banyak tidur untuk segera memulihkan kondisinya. Malam itu, Eric tak dapat tidur dengan mudah. Ia masih memikirkan siapa yang membawanya ke rumah sakit, dan Eric pun teringat dengan kondisi Luna. "Luna gimana? Ya, apa dia baik-baik aja?" Eric termenung sendirian. Ia benar-benar merasa bersalah dan akan sangat menyesal jika terjadi sesuatu pada Luna akibat dari kelakuan Yuke yang melebihi batas. "Aku gak percaya si Yuke bisa senekat itu," gumam Eric. Seorang perawat masuk untuk memberikan obat pada Eric. Eric pun meminta kepada perawat untuk membantunya. "Sus, tolong kasih tahu saya kalau teman saya sudah sadar. Dan satu lagi, apa suster tahu di mana ponsel saya?" tanya Eric. "Oh,
Barang-barang Bapak kami simpan. Saya bisa ambilkan, dan untuk kondisi teman Bapak biar nanti kami kabari jika sudah sadar. Seru perawat itu. Erik pun berterima kasih, ia sangat membutuhkan ponselnya untuk menghubungi Harvey dan menanyakan kondisi Luna. Erik tahu, Harvey akan melontarkan banyak pertanyaan kepadanya. Namun Erik tetap ingin menghubungi sahabatnya, dan memastikan bahwa Luna baik-baik saja. Episode 68. Pagi-pagi sekali, Harvey mengantarkan Alena ke bandara. Di sana Harvey meminta Luna untuk mengabarinya setibanya Luna di rumah. Luna pun tampak berat meninggalkan Harvey sendiri di Bali. "Mas, beneran aku pulang duluan?" tanya Luna. Harvey mengangguk, "Iya. Kamu pulang duluan," seru Harvey. "Udah jangan cemberut gitu. Aku juga nanti nyusul pulang kok," lanjut Harvey. Iya deh. Pesawat yang akan ditumpangi Luna akan segera berangkat. Harvey pun meminta Luna untuk bersiap. "Udah mau berangkat, tuh. Gih," pinta Harvey. Luna pun meraih tangan Harvey, dan menciumnya. "Aku pulang," seru Luna. "Iya." Saat hendak berbalik, Luna kembali ditarik oleh Harvey dan Luna terkejut ketika Harvey memeluk dan mencium keningnya. Luna tersenyum, Harvey pun melepas pelukannya dan memandang sang istri yang mulai berjalan berjauh. Setelah pesawat yang ditumpangi Luna take off, Harvey bermaksud untuk segera mengunjungi rumah sakit di mana Erik dan Yuke dirawat. Sesampainya di sana, yang pertama kali Harvey temui adalah Erik. Perlahan, Harvey membuka pintu ruangan Erik. Erik yang saat itu baru selesai dilakukan pemeriksaan, sontak terdiam ketika melihat kedatangan Harvey. "Dok," Harvey menyapa dokter yang hendak keluar dari ruangan. "Kerabat pasien?" tanya dokter itu. "Iya." Harvey menganggukkan kepalanya. "Oh, syukurlah akhirnya pasien ada yang mengunjungi. Sebelumnya pasien menanyakan barangnya mungkin untuk menghubungi Bapak," ujar sang dokter. "Oh, begitu. Kalau boleh tahu, gimana kondisi sahabat saya, Dok?" tanya Harvey. Mendengar Harvey yang masih menganggapnya sahabat, membuat Erik termenung. "Bahkan di saat aku tengah berkeinginan merebut istrinya, dia masih menganggapku sahabat." Erik bergulat dalam hatinya. Kondisi pasien mulia stabil, namun untuk pasien yang satu lagi masih belum sadar. Dokter menjawab, "Oh, lakukan yang terbaik untuk keduanya, Dok," pinta Harvey. "Baik, kami akan melakukan perawatan yang terbaik untuk mendukung kesembuhan pasien. Kalau begitu saya pamit dulu," ujar sang dokter. Harvey pun menganggukkan kepalanya, ia mengantar dokter itu hingga ambang pintu. Setelah itu, Harvey kembali berjalan mendekati sahabatnya. Sekilas Harvey memperhatikan kondisi Erik, tatapan Harvey tertuju pada kaki Erik yang mengalami cedera. "Gimana sekarang? Masih ada keluhan?" tanya Harvey. Erik menggelengkan kepalanya, tampaknya ia tengah merasa bersalah pada Harvey. "Luna, gimana?" tanya Erik dengan ragu. "Luna, baik. Dia udah pulang duluan ke Bandung," jawab Harvey. "Pulang duluan? Tapi kenapa?" tanya Erik. "Gak kenapa-kenapa, rasanya di sini dia gak aman," sindir Harvey. Erik terhentak, ia memalingkan wajahnya karena rasa bersalahnya. Harvey menatap Erik, ia seakan tahu dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Erik. "Kenapa? Ada yang mau lo omongin soal kejadian beberapa hari yang lalu?" tanya Harvey. Erik menarik nafasnya dengan dalam, dan menghembuskannya dengan kasar. "Soal itu?
Gua minta maaf, ucap Erik. Oke. Minta maaf karena. Hafi terus memancing agar Erik mau berkata jujur. Karena ulah Yuke yang udah berniat untuk menabrak Luna. Tapi sumpah, itu di luar dugaan gua, Vi. Seru Erik, mencoba meyakinkan Hafi dengan ceritanya. Hafi terdiam, dugaannya ternyata benar. Hafi begitu kecewa terhadap Yuke, apa yang dilakukan Yuke adalah tindakan kriminal yang dapat membuat nyawa seseorang melayang. Kenapa kalian membuntuti kami sampai ke sini? Tanya Hafi. Ia seakan geram dengan kelakuan dua temannya itu, pasalnya apa yang dilakukan keduanya menyangkut keselamatan sang istri yang bahkan tak memiliki salah apapun. Erik menundukkan wajahnya, ia merasa sangat malu dengan apa yang telah dilakukannya beberapa hari ini. Episode 69. Hafi masih diam menjenguk Erik menceritakan semuanya. Hafi pun tampak berusaha bersikap setenang mungkin. Sebenarnya, gua berencana untuk menggagalkan bulan madu kalian, ucap Erik. Hafi tak terlalu terkejut mendengar pernyataan Erik, lah sudah menduga akan hal itu sebelumnya. Jadi lo sudah tahu siapa Luna sebenarnya? Hafi kembali memancing. Erik menganggukkan kepalanya, mau tak mau ia harus mengakui segalanya pada Hafi. Iya. Dan lo tahu, gua sangat kecewa. Seru Erik. Hafi mengerutkan keningnya, kenapa kecewa? Tanyanya. Jelas gua kecewa, karena gua yang lebih dulu kenal sama Luna. Dan gua juga lebih dulu jatuh cinta sama Luna. Erik memperjelas kalimatnya. Hafi tampak terdiam, akhirnya ia mendengar sendiri bagaimana perasaan Erik terhadap istrinya. Tapi gua kaget, gak ngangka dan kenapa bisa lo yang malah nikah sama Luna. Bahkan tanpa cinta sama sekali di antara kalian. Erik menegaskan ucapannya. Lo bener, gua nikah sama Luna itu memang tanpa cinta. Tapi lo juga harus tahu, Luna itu istri gua. Dan lo gak bisa menaruh hati sama perempuan yang udah jadi milik orang lain, terlebih dia sahabat lo sendiri. Seru Hafi. Lo egois, Vi. Lo gak cinta sama Luna, tapi lo juga gak biarin Luna bahagia sama orang lain. Seru Erik. Siapa yang lo maksud orang lain itu? Lo? Hafi menatap dengan tajam. Kalau iya, apa lo mau ikhlasin Luna buat gua? Tanya Erik. Hafi tertawa miris, ia tak percaya dengan apa yang dikatakan sahabatnya itu. Lo, mikir gak sih sebelum ngomong? Tanya Hafi. Kenapa? Lo sendiri gak mikir pas mau nikahin Luna? Vi. Gua suka sama Luna udah lama, dan gua yakin kalau Luna juga punya perasaan yang sama. Dan mungkin aja sampai sekarang dia masih berusaha untuk bisa lepas dari lo, dan satu hal lagi. Gua udah selamatin Luna dari niat jahatnya Yuke. Seru Erik. Lo terlibat, Rick. Lo harusnya malu sama kelakuan kalian yang hampir ngilangin nyawa Luna. Balas Hafi. Satu lagi, gua akan lanjutin kasus ini ke pihak berwajib. Hafi menegaskan kalimatnya sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan ruangan. Hafi tak menyangka, Erik akan sefrontal itu padanya. Hafi kira, Erik akan meminta maaf dan berhenti mengejar Luna setelah kejadian ini. Namun kenyataannya berbeda, Erik malah memintanya untuk merelakan Luna untuknya. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Hafi menyempatkan untuk melihat Yuke. Ia ingin tahu, seberapa parah luka yang Yuke alami. Setelah masuk ke dalam ruangan, Hafi menatap miris kondisi Yuke yang masih terbaring lemah. Lo kenapa sih bisa sampai senekat ini? Apa salah Luna sama lo?
Lo udah bukan Yuke yang gua kenal. Asal lo tahu, gua gak akan bisa maafin lo kalau sesuatu terjadi pada Luna. Hafi berucap di sebelah telinga Yuke. Hafi membuka laci nakas yang ada di samping ranjang, lalu mengambil sebuah buku dan pulpen yang ada di dalamnya. Gua udah tahu semuanya, Gua kecewa. Hafi menulis kalimat itu pada sebuah kertas, dan ia kembali menaruh kertas itu di atas nakas. Hafi juga berpesan pada perawat yang hendak memeriksa kondisi Yuke, untuk memberikan kertas itu ketika Yuke sadar nanti. Setelah itu, Hafi kembali ke hotel untuk memutuskan langkah selanjutnya.